kita perhatikan juga selain valuasi likuiditas ya, likuiditasnya kalau besar, jadi investor yang besar atau investor institusi itu bisa masuk. Dan mereka dengan kalau ada keperluan mereka mau profit taking pun nggak jadi masalah. Adalah potensi Antam untuk masuk ke MSCI. Oke. Ya, itu satu. Kemudian juga kinerjanya juga lumayan menarik, lumayan oke. Dan mungkin ada juga mengkaitkan ini dengan fenomena adanya dana kara. Ketidakpastian geopolitik itu masih tinggi ya. Karena itu akan membuat trigger juga negara lain untuk melakukan pembalasan untuk perang tarif. Jadi dengan kondisi yang sangat nggak stabil, orang cenderung untuk melindungi nilainya dengan. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan kali ini saya bersama dengan COO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo. Halo Mbak Putu. Apa kabar? Cerah banget ya hari ini karena kita mau bahas komunitas yang sedang bersinar dan saham-sahamnya nih. Benar. Oke, dan kita kedatangan tamu yang spesial kali ini. Beliau adalah founder dari Indonesia Investment Education, Rita Effendi. Ya. Halo. Rita, makasih banget ya udah datang ke studio Bareksa ini nih. Ya, makasih juga udah di-invite. Mungkin teman-teman smart investor udah familiar nih dengan Rita nih ya, yang sering bahas tentang pasar saham gitu. Oke, dan kali ini topik kita kali ini nih berkaitan dengan komoditas yang memang sedang lagi naik gitu ya, itu emas gitu. Mungkin kemarin baru aja dapat kita lihat beritanya emas sampai capai rekor 3.500 per troy ounce nih ya di pasar global. Di Indonesia juga sampai hampir 2 juta gitu per gram dan orang sampai ngantri beli gitu ya. Nah mungkin Rita bisa kasih pandangan nih faktor-faktor apa aja sih yang mendorong gitu ya. Kita tahu kemarin ada kebijakan perang dagang yang dari AS ya kan, terus geopolitik gitu. Apa saja sih yang bisa mendorong harga emas ini kemarin? Ya, jadi memang sangat menarik ya, dan momentum kita pas benar nih, kayak emas lagi hot-hotnya dan habis terkoreksi dan ini mulai kelihatannya akan naik lagi nih, kelihatan trennya. Dan memang kenaikan emas ini beberapa terakhir ini dipicu oleh berbagai hal ya, seperti ketegangan geopolitik tadi, terus kekhawatiran inflasi global, terus sama memang ada tren juga dedolarisasi. Jadi emang ada beberapa bank sentral dunia yang terus melakukan pembelian untuk emas ini, kemudian permintaan dari bank sentral tadi lumayan tinggi, akhirnya mengakibatkan harga-harga komoditas emas tadi melonjak naik dan sampai tembus ke 3.500 dalam waktu yang sangat singkat gitu loh. Sampai itu orang agak kaget juga karena kalau kita lihat chartnya tahun lalu itu cuma kisaran 2.000 sekian gitu. Ternyata ini dengan waktu yang sangat singkat bisa mencapai 3.500 which is all time high. Dan habis itu setelah nyentuh 3.500 dia terkoreksi karena memang tensi trade dagangnya lagi ngadem lagi nih. Nah cuman nih kelihatannya ada beberapa ketegangan dari negara tetangga, seperti hari ini ada berita yang ramai dari India itu juga membuat emas kelihatannya mulai dipantau-pantau lagi nih, mulai naik lagi dikit. Tapi yang menarik yang soal dedolarisasi itu ya Ci ya. Jadi memang karena dilihat ya mereka juga udah print dolar dari central bank di US juga udah cukup banyak kan. Dan kelihatannya mungkin memang fenomena ini yang mulai waktu itu kalau kami perhatikan tuh dari China yang mulai mengumpulkan yang emas, karena mereka kayak udah beberapa tahun yang lalu udah prepare akan terjadi hal seperti ini. Mungkin sejak waktu Trump pertama kali ya, dia jadi udah berpikir, udah ngelihat ya akan bisa jadi ke sana. Cuma itu jadi satu hal yang menarik, artinya berarti sudah ada pergeseran. Orang jadinya mungkin dulu lindung nilai dolar, sekarang ya lindung nilai udah balik lagi ke emas lagi. Dulu kan sempat shifting emas terus lebih ke dolar menarik. Tapi sekarang sebenarnya sudah ada pergeseran ke situ. Mungkin orang juga lebih nyaman pegang fisik ya, karena memang kita kalau pegang fisik gold itu sampai berapa tahun pun kita nggak khawatir ya. Kalau kita pegang mata uang kadang-kadang ada perubahan printing baru lah nanti
yang kita pegang mata uang itu juga akhirnya nilainya akan juga berubah. Yeah. Ya memang pergeseran ini juga diikutin oleh bank sentral negara lain ya. Kelihatannya juga banyak yang ngumpulin emas juga sih. Iya. Oke, ini harga emas ini kita kaitkan dengan pasar saham gitu ya kan. Beberapa emiten yang terkait emas nih di Bursa Efek Indonesia itu seperti Antam, Harta Dinata, terus MDKA, Merdeka Copper, sama BRMS nih. Nah ini apa sih mungkin dari pandangan Cirita gitu ya, yang valuasinya menarik tuh yang mana sih gitu? Ya mungkin memang itu beberapa saham yang menjadi favorit daripada investor ya belakangan ini ya. Memang kalau kita lihat pendapatan dan laba bersihnya yang berkorelasi langsung dengan emas atau yang sebagian besar dikontribusi oleh emas yang mungkin saat ini adalah BRMS dan Harta Dinata. Karena kalau Antam kan seperti namanya aneka tambang gitu ya. Banyak komoditas lain yang under Antam. Jadi mungkin emas itu seberapa persen daripada total pendapatannya dia. Dan MDKA juga ada copper nih, jadi enggak pure 100% gold play. Mungkin kalau kita lihat yang valuasi yang menarik, mungkin kita perhatikan juga selain valuasi likuiditas. Ya, likuiditasnya kalau besar, jadi investor yang besar atau investor institusi itu bisa masuk. Dan mereka dengan kalau ada keperluan mereka mau profit taking pun nggak jadi masalah. Jadi likuiditas yang paling disukai adalah Antam. Karena likuiditasnya bagus, BRMS juga likuiditasnya bagus, MDKA juga cukup menarik karena setelah keluar dari MSCI beberapa saat itu membuat harganya valuasi jadi menarik. Jadi mulai ada pembelian seperti hari ini juga harganya cukup naik nih dari kemarin. Nah itu kalau harta karena dia mungkin secara likuiditas kadang-kadang nggak terlalu tebal ya, kadang-kadang kalau lagi nggak terlalu fenomenal, lagi gold play, lagi istirahat, likuiditasnya lebih sedikit, jadi mungkin lebih banyak disukai oleh retail atau mungkin diakumulasi nih masih sama beberapa investor insti atau hedge fund masih bisa nih. Tapi kalau untuk yang asing masuk kayaknya likuiditasnya belum memadai untuk itu. Tapi masing-masing punya deterisi. Tapi kalau dari sisi emiten sendiri sebenarnya kalau yang tadi tuh Antam, BRMS, MDKA itu kan lebih ke tambangnya ya Ci ya. Kalau harta trading ya, penjualan emas. Perhiasan kayak kalau kata orang gini, toko emas gitu. Iya. Tapi ya dengan adanya dia jual retail toko emas atau dikonotasikan dengan penjualan perhiasan, jadi kan itu kalau emasnya naik biasanya orang cenderung akan berburu ya, kayak penasaran gitu, nanti naik lagi besoknya. Jadi itu membuat mungkin volume penjualannya juga terjadi peningkatan. Itu terlihat dari laporan keuangannya kemarin lumayan bagus. Makanya tadi Cirita bilang jadi yang lebih dekat itu adalah sebenarnya kalau dari sisi emas sendiri harta dan BRMS gitu ya. Tapi kalau Antam tuh fenomena yang terakhir ini berarti apakah murni emas? Karena kan sebenarnya kan dia bukan cuman porsi emasnya nggak majority kan, tapi dia lagi naik, berarti apa bukan ada sentimen lain selain yang emas? Mungkin dinilai juga karena menurut aku sih ada beberapa katalis ya, seperti Antam itu terakhir ini yang lagi beredar di kalangan teman-teman investor adalah potensi Antam untuk masuk MSCI. Itu satu. Kemudian juga kinerjanya juga lumayan menarik, lumayan dan mungkin ada juga mengkaitkan ini dengan fenomena adanya Danantara. I see. Entah itu benar apa enggak, tapi ya kita lihat saham BUMN belakangan seperti Timah juga naik juga ya. Apakah itu ada pembelian dari badan negara seperti Taspen atau BPJS atau Danantara, kita belum bisa tahu nih karena memang belum ada beritanya. Belum ada beritanya. Cuma berarti tapi yang perlu diperhatikan investor adalah dia mungkin kenaikan harganya tidak pure murni karena kenaikan soal emasnya juga benar, karena kan enggak 100 atau enggak sebagian besar pendapatan dari sana. Cuman memang kinerjanya cukup bagus dan memang agak surprise sih kali ini Antam rally-nya lumayan panjang. Iya, betul. Oke. Mungkin aku tadi lupa nyebutin ya, kita disclaimer dulu ya di sini ya, kalau misalnya ini tuh bukan rekomendasi beli saham ini gitu ya. Jadi semua keputusan di tangan investor. Kita hanya memberikan informasi gitu ya. Hanya berdiskusi. Kita diskusi aja gitu ya, Ci. Nah itu tadi balik lagi ke
emiten tadi nih ya. Sebenarnya mana sih yang paling banyak dapat pengaruh gitu dari kenaikan harga emas? Tadi kan kayak dibilang kita ada data nih, misalnya kayak Antam itu sebenarnya emasnya tuh 83% aja gitu. Kalau BRMS tuh 98%, MDKA hanya 12% gitu. Dan yang paling banyak malah Harta Dinata yang 100% gitu. Ya, tapi memang beda posisi ya, karena Harta Dinata 100% kan sebagai trader atau penjual. Jadi mungkin kapasitasnya menurut aku itu agak terbatas ya, lebih dibanding BRMS kan dia memang produsen, jadi penjualannya bisa, dan apalagi dia ada rencana untuk pembukaan tambang baru. Jadi memang kalau Antam memang dia nggak ngolah emas aja, tapi ada mineral-mineral lain, tapi itu juga tetap memberikan Antam itu kinerja yang cukup positif kemarin itu. Memang sensitivitasnya nggak setinggi BRMS sebenarnya, tapi surprising ini kinerja saham Antam itu bagus banget sih dari awal tahun ya, kayak mulai rebound lumayan tinggi sih. Iya. Nah, kalau balik lagi ke yang related to emas tadi, Ci. Jadi artinya tadi kan Cita bilang kalau harta tuh likuiditasnya tergantung dari momennya ledak harga emas tuh. Market cap-nya. Iya, market cap-nya kan. Kalau BRMS agak lebih besar lah dari sisi likuiditasnya ya. Artinya jadinya mungkin kalau misalnya nanti nih kan, kalau sekarang memang lagi mereda nih tensinya ya, Ci ya. Artinya kalau misalkan nanti tensinya naik, ya kalau untuk trading dia akan harta mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Iya, mungkin gini, harta itu kalau lagi koreksi aku perhatikan itu sangat menarik. Kayak kemarin tuh aku sempat memberikan panduan ke klien-klien nih, kayaknya boleh beli nih karena kemarin terkoreksi di bawah 700 kan. Ini dari all time high, dia kemarin nyentuh all time high. Dan ini lagi terkoreksi, kayaknya kalian boleh melakukan pembelian untuk trading. Nah, harganya hari ini juga udah mulai nanjak nih. Jadi memang kita udah pantau juga nih. Kalau sekali saham yang udah menyentuh all time high, umumnya kan kadang dia pullback dulu ya, koreksi ya. Betul. Koreksi itu memang bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, apalagi momentum yang ceritanya harga emasnya lagi hot nih. Apalagi kemarin juga ada satu investor yang memberikan pernyataan, dia investor dari US yang cukup terkenal, hedge fund, John Paulson namanya. Dia cuan gede tuh waktu 2008. Menurut dia, pandangan dia tuh secara personal emas itu di tahun 2028 bisa sampai 5.000. Karena beberapa faktor yang mungkin tadi kita sudah sebutkan ya di awal ya. Jadi itu juga memberi peluang kalau saham-saham yang saham-saham emas yang terkoreksi tapi secara fundamental dia secara teknikal dia nggak jebol strong support, itu tetap menarik sih untuk dilakukan pembelian untuk trading. I see. Berarti artinya tadi kalau misalnya dari tips Cita adalah satu kan kita bisa combine dari, kalau dari story-nya kan masih ada berarti kan. Untuk yang emas ini story-nya kelihatannya masih cukup agak panjang lah ya untuk mengenai ini. Sekarang kan tinggal tactical, kapan masuk, kapan keluarnya. Nah, artinya kalau terkoreksi tadi ya, berarti yang paling sensitif kemungkinan si harta karena likuiditas, jadi bisa masuk dulu ketika dia terkoreksi. Iya, karena likuiditas sama market cap yang lebih kecil itu kadang-kadang ada investor retail yang besar, dia lihat wah ini story ada, company not bad, lumayan menarik, dia beli jumlah besar, tapi jadi bisa langsung cepet tuh naik gitu ya. Nah itu. Nah mungkin jadi, tapi kalau misalnya suka agak-agak lagging, ketinggalan, mungkin justru malah hindari ini karena dia lebih fluktuatif ya, bisa lebih pilih yang agak besaran kayak BRMS. Suka ya. Kalau retail suka yang ini bisa menjadi ATM berjalan gitu. ATM berjalan. Oke. Nah, terus tadi itu dari harta BRMS ya. Bedanya ini apa sih dari dua ini, potensi dan risikonya nih dari dua itu nih? Karena memang yang satu ini market cap-nya lebih besar dan likuiditas lebih ada, kadang lebih berat juga. Kalau mengharapkan kayak Harta Dinata kan kadang bisa satu hari ARA gitu. Nah dengan badan yang lebih besar, nah itu biasanya mungkin nggak akan mencapai harga yang fluktuatif sampai ARA kemudian sampai turun. Itu mungkin lebih lebih stabil lah istilahnya. Walaupun volatilitas tinggi itu sangat umum terjadi untuk saham-saham yang komoditas, dan
mungkin fluktuasi harga ekstrim itu kadang-kadang kalau ada satu company yang terkait sama grup juga nih. Kalau grup yang satunya lagi koreksi, ini bisa ketarik juga. Nah, kadang-kadang bisa dari sana. Bisa dari situ juga ya. Oke, karena itu salah satu konglomerasi nih ya. Oke. Jadi tapi perlu diperhatikan ya Ci, kalau misalnya kayak model yang harta tadi, ya tetap harus sering memantau karena dia akan sangat sensitif. Kan. Unless memang modalnya di bawah modal belinya udah cuan banyak nih, kan dia kalau nggak salah gerak tuh dari 300-400 kalau nggak salah ya. Itu kalau udah cuan banyak ya udah diemin aja. Kalau cuan yang banyak dan memang udah rencana untuk invest yang lebih swing yang lebih panjang gitu. Dengan story emas yang masih hot ya harusnya masih oke sih. Oke, nah kalau MDKA nih, itu kan salah satu yang disebut jadi rising star gitu ya di investor ini. Meskipun kalau misalnya kita lihat kinerja keuangannya memang belum tercermin gitu ya profitable-nya. Terus kalau dilihat secara valuasi sekarang nih menarik gak sih gitu? Ya mungkin secara valuasi nggak termasuk murah, tapi karena kemarin sempat dikeluarkan dari MSCI, terdepak dari MSCI itu banyak investor asing yang buang. Jadi kan harganya waktu saat itu lumayan murah dibanding historical sebelumnya yang dalam setahun 2 tahun terakhir ini. Jadi banyak juga yang investor entah itu retail atau institusi yang ngelihat prospek daripada gold ini ada dan dia juga memang ada copper melakukan pembelian. Jadi walaupun valuasinya enggak terlalu murah dibanding yang lain ya, dibanding teman-temannya peers gold lain, tapi tetap karena dia ada potensi untuk ekspansi sama akan pengembangan jangka panjang tetap menarik sih untuk investor yang lebih panjang, atau untuk retail juga boleh tapi entry-nya tetap harus diperhatikan karena memang naiknya dalam 2 hari ini cukup lumayan tinggi sih. Oke, kalau ada nggak sih sebenarnya waktu-waktu terbaik nih untuk investasi saham emas, karena kita lihat apakah ini ada siklusnya gitu kan, komoditas ada siklusnya gitu. Kalau di emas sendiri seperti apa nih? Emas mungkin karena setahun terakhir ini atau 2 tahun dari kemarin perang Rusia, kemudian juga ada sekarang masuk kita trade war, ini kelihatannya selama Presiden Trump ini masih menjabat, aku rasa ketidakpastian geopolitik itu masih tinggi ya. Karena itu akan membuat trigger juga negara lain untuk melakukan pembalasan untuk perang tarif. Jadi dengan kondisi yang sangat nggak stabil, orang cenderung untuk melindungi nilainya dengan emas. Karena emasnya cenderung potensi masih tinggi nih, ya pasti akan tercermin saham-saham emas juga akan membukukan kinerjanya lumayan bagus ya daripada tahun sebelumnya yang harga emasnya tuh masih di bawah. Karena dengan harga emas yang tinggi, potensi cuannya juga lebih tebal dan juga mungkin volumenya juga di mana juga ada kenaikan, itu juga membuat harga saham itu jadi cukup menarik. Nah, kalau kapan waktu terbaik untuk melakukan pembelian, mungkin kita bisa pantau dengan technical chart. Karena kalau kita FOMO kan ini namanya ini kan komoditas kan, kadang-kadang komoditasnya lagi turun, ini harga saham bisa turunnya jauh lebih besar gitu daripada penurunan komoditasnya sendiri. Jadi yang pasti lebih baik cicil dan kita pandu dengan technical, sama jangan FOMO pastinya. Memang ada perbedaan sih ya Ci, antara kita invest di direct emas langsung ataupun di saham emas. Kalau di emas langsung kan memang kita untuk kalau itu ya beda, kita mikirnya tidak seperti yang kita mau beli saham emas kan. Kalau beli saham emas tuh memang posisinya kan kita invest terhadap sahamnya gitu ya. Iya benar. Kita beli company-nya. Jadi artinya tadi seperti yang si Rita sampaikan, kalau emas itu masuk dalam area yang saham emiten-emiten yang cyclical, yang nggak bisa terus-menerus pendapatannya dia akan sama gitu kan ya Ci ya. Pendapatannya bisa naik ya pada saat lagi boom. Jadi ya mungkin itu kalau investor yang mau masuk emas ya lebih ke trading untuk memanfaatkan story atas emasnya. Berbeda kalau kita
invest emas. Ya, kalau emas itu mungkin memang untuk hedging. bukan buat trading ya Ci ya sebaiknya. Iya, memang kalau kita beli fisik emas itu mungkin untuk melindungi nilai aset, nilai dana kita, dan mungkin juga diversifikasi ya. Jadi kita nggak mungkin semuanya kita cemplung di saham juga. Kalau kita ada pegang aset emas, mungkin kita juga lebih tenang ya, karena memang walaupun saham emas itu kalau lagi boom itu memberikan potensi gain yang cukup baik, dan ada juga dividennya kalau lagi profitnya bagus kan biasa dibagikan sebagai dividen. Tapi kalau kita beli emas itu kayaknya mau naik turun ya udahlah, nanti siapa tahu nanti buat anak nanti mau kuliah atau mau pembelian aset lain kita bisa konversikan. Kayak neneknya aku tuh dia dulu beli emas banyak, terus mau beli aset, dia tinggal jual itu emasnya. Jadi melindungi nilai uang yang terus tergerus inflasi. Betul. Sedangkan emas itu kan lebih solid ya untuk melindungi nilai. Nah, tapi kita bisa belanja emas nggak sih di Bariksa? Kita bisa ada. Jadi kita di luar yang untuk sahamnya sendiri bisa beli saham yang related emas, tapi kita bisa beli emasnya juga. Fisik ya? Fisik digital, tapi itu bisa dicetak fisiknya juga kalau mau. Menarik. Nah, iya jadi memang mungkin ya tadi seperti Ci Rita sampaikan, kalau beli emas sendiri bisa dollar cost averaging, dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang, dan itu untuk melindungi aset-aset investasi kita lain yang beresiko, termasuk yang emas ini. Gitu. Ya, sekalian diversifikasi. Ya. Nah, terus kalau untuk saham-saham emas nih, ya tadi kan lihat fundamentalnya, lihat story-nya gitu. Itu memang harus tradingnya jangka pendek aja gitu. Terus atau bisa juga kita mau jangka bisa juga tergantung gini. Satu tergantung kinerja juga. Memang kalau company-nya itu membukukan kinerja yang sangat bagus, kita punya keyakinan bahwa ini akan bisa lebih baik lagi, dan bisa juga dengan kinerja yang bagus dia memberikan dividen. Nah, itu satu. Kemudian kita juga lihat tren harga emas atau story daripada emas ini masih menarik gak sih? Kelihatannya wah, ini selama pemimpin dunia ini masih ribut nih, kelihatannya masih akan aman nih untuk kita beli. Jadi ya karena itu kita akan masih hold juga. Nah, sama entry point-nya kita. Kalau misal kita entry-nya waktu contoh waktu tanggal 8 April itu kan saham sampai halt trading. Itu saham-saham emas, mau saham apa deh murah. Nah, itu sampai BRMS kalau aku nggak salah tuh sampai di bawah 290. Aku lupa 280 atau 260 deh. Kalau nggak salah 280. Anggap kita beli di 300. Nah, dengan harganya sekarang 400, kita punya modal bawah, ya udah kita biarkan let the profit runs gitu. Tapi kalau kita modalnya agak tinggi, mungkin kita khawatir dengan gejolak fluktuatif harga komoditas, ya mungkin kita trading gitu. Kadang-kadang gitu sih. Oke, penting kalau cerita sendiri nih, lihat ada screeningnya itu kayak gimana sih untuk saham-saham komoditas ini? Apa ada rasio-rasio tertentu atau ya di luar itu tadi ya, di luar story-nya gitu ya, atau memang dari lihat teknikal juga gitu? Ya pasti kita compare fundamental, misalnya contoh ini MDKA lumayan tinggi secara PBV, kayaknya ada lagi nih yang lebih murah, dan habis itu kita screening lagi secara teknikal. Teknikalnya di mana nih? Apa udah dipucuk atau masih baru permulaan? Seperti Archie itu kan sempat kan awal masih pada rally, Archie itu termasuk yang sangat ketinggalan, mungkin karena likuiditasnya sangat tipis ya. Tapi akhirnya ikut rally juga. Seperti PSAB itu juga favoritnya retail. PSAB malah lebih unik lagi. Sebelum Mas rally dia udah rally, terus udah koreksi. Jadi lebih ini ya. Jadi ya kadang-kadang kita lihat juga fundamental, kita compare dengan peers, kemudian kita lihat teknikal. Kalau teknikalnya masih memungkinkan atau masih ada potensi, atau chart-chartnya dia membentuk satu pattern tertentu yang bisa memberikan kita gain, kita berani masuk juga. Gitu. Cuman cerita bedanya nih kalau untuk yang komoditas kan kembali lagi tergantung lihat komoditas tambangnya ya. Kalau bedanya emas ini emiten yang basisnya emas dengan tambang seperti katakan batu bara atau nikel, beda siklikalnya seperti apa sih? Iya, ini emas ini aku bilang lebih panjang ya kalau terjadi
siklusnya ya. Kalau batu bara memang kita sangat bergantung sama China. China recovery ekonomi, China demand, kemudian kebutuhan dari negara lain. Tapi sebagai konsumen terbesar kan ada di China. Jadi itu yang membuat kayak batu bara nih lebih. Aku lihat siklusnya batu bara itu masih lebih pendek lah. Kalau emas itu terjadi kalau nggak salah 2008 ya. 2008 yang sempat dia pokoknya ada satu siklus yang tinggi banget dia naik. Tapi ini yang aku bilang yang siklus yang naik tinggi sekali ini baru kali ini sih. Dulu-dulu pernah dia rally lebih pelan, lebih stabil, gradually naik. Ada satu saat yang dia koreksi tajam juga setelah Amerikanya melakukan satu kebijakan ekonomi, emasnya turunnya lumayan tajam sekitar 20%. Tapi aku lupa persisnya tahun berapa. Tapi abis itu dia cenderung memang naik sih. Memang ini lebih emas itu memang lebih buat long term investment ya, jadi memang agak beda siklusnya sama yang lain sih. Kalau yang lain tuh lebih agak pendek ya, berarti ya. Kalau tambangnya tergantung kebutuhan sama ini pergerakan dia punya ekonomi. Kalau ekonominya lagi bergerak kencang, kebutuhan akan listrik, akan power lebih tinggi. Kayak contoh batu bara naik, emas, nikel waktu kebutuhan orang heboh membuat EV, jadi kebutuhan akan baterai nikel, wah heboh sekali kan waktu itu. Jadi memang aku lihat memang lebih beda sih untuk emas ini. Tapi kalau dari sisi dividennya, emiten emas ini di-compare sama kayak emiten batu bara? Lebih bagus batu bara. Batu bara karena mungkin demand-nya itu selalu konsisten ada ya, dan kan ekspornya juga makanya rata-rata emiten batu bara itu banyak yang ditunggu dividennya, seperti ITMG sebagai salah satu company high dividend play. PTBA juga banyak yang nunggu-nunggu dividennya, dan ini juga mau RUPS nih bentar lagi. Kemudian kayak yang lain mungkin yang belum memberikan dividen yaitu Bumi. Tapi Bumi itu tahun ini rumornya akan berbeda ya, karena dia akan ada kuasi reorganisasi, which is habis itu akan menghapus bukukan dia punya kerugian. Nah itu akan memberikan potensi dividen. Nah itu spekulasi di market memang. Kalau sama emas aku perhatikan belum terlalu banyak, mungkin itu high capex juga ya untuk melakukan penggalian eksplorasinya itu lumayan membutuhkan dana yang cukup besar. Itu tadi berarti itu apakah itu salah satu risiko dari investasi di saham emas juga gitu? Maksudnya dividennya belum tentu sebesar yang komoditas lain. Karena belum mature ya, Ci, ya. Masih dalam tahap ekspor tambang. Yang Indo punya begitu. Yang di Indonesia itu. Memang saham emasnya belum ada yang udah membukukan profit yang gain yang gede-gedean mungkin. Jadi mungkin itu juga. Kalau dibilang faktor resiko mungkin nggak juga. Emang kita beli saham emas itu bukan mencari dividen play, karena memang rata-rata historical belum ada yang gede banget. Mungkin ada growth ya lebih ke mungkin ya growth sama potensi dari story ini. Daripada kita beli emas yang udah rally, kencang mesti rebutan, mungkin orang lihat wah ini harga saham emas belum relate sama kenaikan harga gold yang sampai 3.500. Kalau kita lihat historical deh, misalnya tahun lalu emas itu sekitar 2.000 lebih. BRMS berapa? Masih sama. Kurang lebih harganya sekitar sini aja. Jadi banyak juga orang melakukan pembelian ya karena dilihat wah ini masih laggard compare tuh harga komoditasnya. Iya. Jadi masih ada potensi untuk growth di income-nya si emiten tersebut ya. Terus risikonya berarti apa nih untuk investasi saham-saham emas ini? Volatilitas daripada komoditas emas sendiri. Karena kan memang saham atau komoditas yang udah mencapai all time high itu sering sekali kalau pullback juga lumayan, walaupun secara story dia masih bagus, tapi kalau koreksi juga lumayan gitu. Kemarin dari 35 bisa sampai 3.200 ya, hampir 10% ya. Jadi ya itu juga volatilitas. Kemudian juga ada juga beberapa kasus saham untuk tambang emas itu ada kecelakaan nih. Kayak tahun lalu pernah ada terjadi di emiten Arci beberapa tahun lalu, udah punya tambang kecelakaan akhirnya stop produksi. Nah itu salah satu risknya. Di tambangnya Yuti juga pernah di Mertabe waktu itu ada terhenti produksinya karena ada masalah di sana. Nah itu juga sama mungkin
high capex ya yang tadi kita ngomong. Kebutuhan akan modal itu sangat tinggi. Kemudian sekarang kan juga akhir-akhir ini juga banyak orang yang menyerukan ESG gitu ya, tentang wawasan lingkungan dalam berinvestasi. Nah itu bisa nggak sih jadi game changer gitu untuk saham-saham emas ini ke depan? Ya pastinya emas itu dianggap bersih ya, dianggap clean ya. Jadi mungkin juga untuk investor asing, terutama yang dari Eropa tuh kalau beli kan sangat picky. Mereka nggak mau sedikit pun ada yang kotor-kotor. Jadi yang untuk relate sama ESG compliant memang saham emas itu sangat menarik. Mungkin itu juga tercermin dengan aneka tambang ya. Kalau kita lihat nih sekitar berapa minggu atau berapa bulan terakhir terjadi pembelian yang cukup besar oleh investor asing. Nah itu juga membuat emiten-emiten emas itu dianggap ESG compliant jadi lebih menarik untuk dilirik oleh institusi asing atau institusi besar. Oke, kalau Cirita nih disuruh pilih nih saham emas mana nih yang menarik gitu untuk buat investasi atau trading? Ya, mungkin kalau untuk posisi sekarang, kalau untuk kita lihat secara likuiditas biar kita bisa, wah takutnya nanti ada si Trumpnya lagi bikin kebijakan apa, nanti kita panik, itu likuiditas kan pasti kita perhatikan banget ya. Mungkin BRMS likuiditasnya cukup bagus dan juga ada potensi rumor yang memang dari dulu itu berhembus kalau BRMS itu akan masuk MSCI. Nah itu mungkin jadi salah satu yang cukup menarik karena kita lihat dari likuiditas sama potensi dari dia punya kapasitas di gold itu kan majority. Jadi kenaikan harga gold kan otomatis akan sangat berpengaruh dengan kinerja dia dan juga potensi untuk masuk MSCI itu. Jadi memang itu salah satu yang cukup menarik untuk kita akumulasi ya. Untuk yang udah ketinggalan mungkin dipantau dulu secara teknik kapan sih boleh beli. Kan kalau udah naik-naik kan kadang dia pasti ada istirahat dulu sebenarnya. Disesuaikan dengan risk profile juga. Kalau mungkin misalnya orang yang risk profile tinggi, kayaknya saya takut nih nggak masuk saham yang komoditas kan memang sangat umum ya berfluktuatif mungkin ya balik lagi ke risk profile sama ke harga beli pada saat itu. Kalau aku mungkin aku masih suka sama saham BRMS yang memang masih menarik ya dengan beberapa story dan potensi pertumbuhan dari BRMS sendiri. Terakhir nih tadi udah disebutin dikit ya tips-tips nih kalau investor pemula nih yang mau masuk di saham emas nih tadi risk profile terus apa kayak teknikalnya apa? Teknikalnya udah pasti untuk market yang sekarang yang naik turunnya tuh cepat sekali. Mungkin teknikal untuk menjaga resiko. Jadi kalau kita masuk memang kita wah ini kelihatannya potensi itu masih ada. Secara teknikal misalnya ngebentuk double bottom contoh, ya udah kita masuk tapi kita udah set kita punya plan. Kalau ada koreksi atau gagal kita udah siapin stop loss juga. Jadi kalau mau FOMO ya lebih baik jangan. Tapi kalau penasaran banget pengen FOMO ya udah kita siapin trading plan. Yang udah kita kalau masuk segini aku mau jual di sini. Tapi kalau gagal aku harus cut di sini. Nah memang udah harus disiapkan untuk investor pemula. Jadi karena memang saham-saham yang komoditas ini sangat-sangat fluktuatif. Kalau naik juga kenaikannya lumayan tinggi, juga membukukan gain buat kita yang sangat baik. Tapi kalau terkoreksi karena terkait harga komoditasnya koreksi juga, itu juga lumayan. Jadi memang lebih baik antara buy on weakness atau bertahap ya. Bisa juga mau coba segini, tapi kalau misalnya ada koreksi kita sesuaikan. Jangan sampai tembus di support sekian. Kalau sampai tembus sekian berarti kita cut loss. Udah cut loss aja semua. Jadi benar harus dijaga risknya dengan FOMO. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang buat pemula gitu, apakah memang yang saham-saham yang cyclical kayak gini mungkin cocok untuk dia pertama kali atau kalau dari cerita yang ini nanti deh belajarnya dari yang ini dulu baru yang ini atau sebenarnya oke aja? Menurut aku sih tetap selama semua yang company yang bisa memberikan gain kita nggak nunggu sih. Soalnya memang lagi story-nya ada gitu kan. Jadi karena story-nya masih hot dan masih ada potensi kenaikan dari harga emas. Kalau ada koreksi, mungkin koreksinya menyentuh support tertentu dia bertahan, aku tetap boleh sih untuk pemula tetap menarik karena memang lagi rame itu ya untuk di sana. Kalau rame kan berarti
likuiditas ada, potensi cuannya juga biasa menarik. Berarti tadi kuncinya sebenarnya kita perlu perhatikan story-nya dulu ya Ci ya. Story-nya ini masih berjalan atau enggak? Ya, mungkin FOMO atas story-nya boleh lah gitu ya Ci ya. Paling disesuaikan kalau FOMO ya udah kalau gagal aku cut ya sini. Jadi tetap kita ada pembatasan. Ada pembatasan. Jadi dari setelah story-nya dilihat baru dihitung kira-kira kalau misalkan cut loss seberapa berani sih kita kalau misalkan sampai turun ya udah kita harus rela untuk itu. Tapi kalau naik ya juga jangan serakah gitu ya Ci. Kalau untuk yang pemula. Iya, biasanya sih untuk pemula tetap disesuaikan juga yang tadi kita bilang kan antara risk profile sama trading kita punya plan udah dari awal udah disiapin. Dan harus disiplin nih punya trading plan. Jangan sayang gitu kan. Harus disiplin ya. Ini pengalaman pribadi. Karena kan begitu udah turun kok jadi investor, begitu udah naik wah nggak mau take profit gitu ya. Oke. Menarik banget nih. Mungkin ada tambahan lagi Mbak Putu? Kalau misalkan dari biasanya nih Ci, kalau misalkan kita beli story-nya sudah habis gitu biasa. Itu tapi maksudnya posisinya kita masih nyangkut. Itu baiknya emang udah kita lepas aja. Harus disiplin daripada kita hilang lebih banyak. Kita harus benar-benar kita cut sih. Kalau udah story-nya udah benar-benar nggak ada ya. Tapi kalau misalnya story-nya masih ada, kita masih bisa melakukan averaging down untuk mungkin harga. Aku bisa kasih contoh kayak waktu rally batubara yang waktu perang Ukraina Rusia itu kan heboh banget kan. Batubara sampai harganya tinggi sekali karena harga gas pada saat itu tinggi, jadi orang mencari atau negara lain mencari alternatif dari gas itu. Itu batubara. Nah, itu kan rally tinggi sekali. Tapi ternyata akhirnya gas itu dinormalis. Ya akhirnya bisa ada aliran, dapat supply dari mana. Kan harga batubara turunnya lumayan jauh. Kalau kita saat itu nge-hold dan posisi kita lagi di pucuk, kita nggak disiplin untuk relain cut. Itu bisa nyangkutnya dan lumayan lama, terutama untuk saham cyclical. Sangat resikonya sangat tinggi. Jadi mendingan kita cut dulu. Kalau salah cut kita bisa cover buyback. Kalau salah cut. Tapi kalau kita nggak cut di awal, ketinggalan kita akan, aduh kayaknya tahu segini pas lagi naik aku jual deh. Ternyata dia makin turun. Akhirnya kita punya yang kita khawatirkan, modal kita untuk berinvestasi itu tergerus dari sana. Itu aja. Terus kalau cara kita nih membacanya sebagai terutama untuk investor pemula ya Ci, story itu masih berjalan atau story itu udah selesai itu di luar tadi berita tadi gimana tuh Ci atau betul-betul? Kadang-kadang saya perhatikan berapa kali. Kalau pengalaman cerita. Kadang-kadang yang aku perhatikan teknikal itu jalan dulu loh. Kadang-kadang story belum muncul, secara teknikal udah kelihatan terakumulasi. Misalnya ini ada saham kenapa ya ini naik ya gitu ya. Volumenya juga diiringin kenaikan volume yang secara konsisten. Berarti kan ada yang melakukan akumulasi. Begitu juga kalau harga saham itu berpotensi turun atau mungkin story-nya kelihatannya udah mulai berakhir. Nah itu kelihatan tuh ada yang jualan tuh secara konsisten sehingga teknikalnya kadang-kadang membentuk double top atau pokoknya kelihatan saham itu turun diiringin dengan penurunan peningkatan volume. Jadi kadang-kadang kita mungkin belum dengar tapi smart money itu kadang udah bekerja dulu. I see. Bisa jadi tips yang sangat bagus. Thank you banget. Banyak banget ya terpantau ya. Pastinya kita selalu ikut edukasi juga ya. Iya benar. Oke, banyak banget nih insight yang udah kita dapetin dari diskusi kali ini nih ya. Mungkin kita tutup dulu untuk sesi kali ini. Itu dia tadi podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Smart Investor dan sampai jumpa di episode berikutnya. Forex and Insight.